Hendaknya kalian selalu siap siaga. Bacaan diambil dari Injil Matius 24 ayat 42 sampai dengan 51. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga. Sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, kitab suci selalu mempersiapkan kita untuk kedatangan hari Tuhan. Secara khusus, penginjil Matius dalam bacaan Injil hari ini mengungkapkan dengan istimewa, tetapi sekaligus penegasan soal pilihan kita dalam mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan. Persiapan akan kedatangan hari Tuhan itu bukanlah soal hitungan hari, bulan, atau tahun, atau memastikan dengan hitungan matematis. Persiapan kita adalah sebuah proses seumur hidup. Menjalani apa yang telah diajarkan Yesus adalah cara kita mempersiapkan diri sepanjang hidup kita. Tindakan atau perbuatan baik kita bukan untuk mendatangkan pujian atau memberi kesan yang baik kepada orang lain atau bahkan kepada Tuhan. Kita memilih untuk menjalani kehidupan yang baik karena kita meyakini bahwa ini adalah pilihan hidup yang benar-benar layak untuk dijalani, yang pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri dan bagi banyak orang. Pada saat kita menjalani hidup dan panggilan kita dengan setia dan mengasihi sesama kita, maka kita juga akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Ketika kita tidak bisa mencintai diri kita sendiri secara otentik, maka kita juga tidak sanggup untuk mencintai lebih banyak orang lagi dalam hidup kita. Panggilan kita menjadi orang Kristen bukan berarti serta-merta menjadikan kita orang yang sempurna atau kudus. Rasul Paulus menyadari panggilan hidupnya sendiri dan tahu bahwa tidak ada kesempurnaan yang utuh selama manusia masih berada di dunia ini. Karenanya, Rasul Paulus mendorong umatnya pada saat itu dan juga kita pada saat ini untuk terus bertekun dalam berdoa, agar iman kita semakin ditambahkan dalam upaya mengejar kekudusan, hidup bersama Allah. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak perlu khawatir tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya, atau akan hari penghakiman, seolah-olah
Tuhan ingin menghukum kita dengan mengirim kita ke neraka. Yang penting bagi kita, sebagaimana dinasehati oleh Rasul Paulus, adalah menjalani hidup kita sehari-hari dalam kekudusan dan kebajikan di hadapan Tuhan. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa semuanya bergantung pada Tuhan sendiri. Sikap kita sebagai umat-Nya adalah selalu waspada dan berjaga-jaga tentang kapan dan bagaimana Tuhan akan datang ke dalam hidup kita di sini dan sekarang. Waspada berarti memperhatikan kehadirannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ketika Dia datang di akhir zaman atau ketika kita menghembuskan napas terakhir, kita tahu bahwa Dialah yang sedang menjemput kita ke dalam kerajaan-Nya. Melalui kehidupan yang penuh doa, merefleksikan karya Tuhan dalam hidup kita, dan berpartisipasi dalam karya kasih kita kepada manusia, maka kita akan menemukan kasih Allah hadir di sekitar kita. Dengan demikian, kita tidak perlu cemas akan hari penghakiman-Nya. Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena tiada seorang pun yang menantikan keselamatan dengan sia-sia. Semoga sabda Putra-Mu menjadi tantangan bagi kami untuk membangun kota-Mu, tempat Engkau menyempurnakan segalanya, dan tempat kami menemukan kebebasan dan kedamaian. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.